Sudah masuk materi apa? Sudah masuk slide-nya, PT-nya? Sudah, sudah. Oke. Oke. Eh, ini ada 91 partisipan. Semester berapa sebelumnya ini? Mohon maaf, tadi saya lupa bertanya. Semester Semester 4. 4, Terempat. semester 4, Pak. Oh, semester 4, oke. Sebelumnya sudah ada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok juga ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, Ya. udah. Berarti udah pernah dapat em, mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Saya pikir sudah banyak sekali ilmunya. Saya yakin ini mahasiswa kita tuh punya potensi. Kemudian juga sekarang sumber belajar kan banyak ya. Bisa dari mana saja gitu. Tidak hanya dari dosen, tapi bisa juga dari berbagai media, buku, dan lain-lainnya. Jadi saya pikir banyak sekali ilmu yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian dapatkan dari Mistika, dari dosen yang lainnya, maupun dari media yang lainnya gitu. Mulai dari itu kita diskusi saja ya. Nanti kalau saya bertanya, mohon diberi responnya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan oke. Kalau tadi saya bertanya kalian sudah mendapatkan materi tentang bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Nah, pertanyaannya sekarang itu adalah apa itu bimbingan kelompok yang kalian pahami selama ini? Oke, siapa yang memberikan pendapat silakan. Ada yang mau memberi pendapat? Apa yang sudah dipahami selama ini tentang bimbingan kelompok? Ya, silakan. Ada yang mau memberi pendapat? Masih Karena malu-malu kayaknya. iya malu-malu atau belum panas ya. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan? Belum, Pak. Belum minum sudah kan? Oke, kita sama-sama belum sarapan sepertinya. Kalau mahasiswa, apalagi yang ngekos, kalau jam segini tuh kadang-kadang belum sarapan kan. Tetapi tidak menghalangi semangat kita seharusnya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Nah, kalau seperti itu, mari kita berdiskusi saja. Karena saya yakin kalau saya kasih materi, apa itu yang kelompok ada bla bla bla, saya yakin semuanya udah paham tentang itu. Jadi sekarang kita berdiskusi saja. Kira-kira kalau saya tanyakan apa itu yang kelompok, siapa yang bisa memberikan penjelasannya? Tidak ada? Oke. Kalau konseling aja apa kira-kira? Bimbingan aja atau konseling aja? Ada? Kita ambil kuncinya ya. Kalau kita bilang konseling kan kita pasti memiliki 5 kata kunci ya. Ada proses di situ, ada bantuan, ada kliennya, ada atau konselingnya, ada konselornya, terus ada masalahnya. Itu kan kalau kita pahami apa itu konseling. Nah, sekarang kita belajar dulu, kita masuk ke kelompoknya gitu. Kalau ini bimbingan kelompok itu apa kira-kira? Oke, langsung saja. Oke. Kalau tidak ada, kita bikin definisinya seperti ini. Nanti ini tidak baku sebenarnya definisi apa itu bimbingan kelompok. Nanti kalian boleh mencoba mencari definisi baku yang lain juga tidak apa-apa. Tetapi di sini saya mencoba membuat definisinya seperti ini. Bimbingan kelompok adalah layanan edukatif untuk membantu individu mengembangkan potensi diri dan mencegah masalah psikologis melalui dinamika kelompok. Nah, di sini ada kata kunci yaitu adalah layanan edukatif. Kalau dikatakan layanan edukatif artinya apa? Artinya tidak ada nasihat, bukan berarti tidak ada ya. Artinya bukan nasihat ataupun masukan ataupun pemberian solusi, tetapi edukatif. Kalau dibilang edukatif artinya ada proses pembelajaran, ada ruang untuk peserta belajar. Nah, itu dibilang layanan edukatif. Sifatnya apa? Sifatnya adalah untuk mencegah. Jadi kalau dibilang bimbingan kelompok, edukatif dan preventif, edukatif dan pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan masalah yang akan dialami oleh peserta, dan juga eh, edukatif atau pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta.
Pesertanya apa? Anak-anak dan remaja ya. Oh ya, sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu, mohon maaf. Kalau dibilang anak-anak, umur umur berapa ke berapa? Kalau dibilang anak-anak, kita sepakati itu dulu ya. Nah, kalau dibilang anak-anak, umur berapa ke berapa, dan biasanya itu di jenjang pendidikan mana? Anak-anak, izin, Iya, silakan. Nggak apa-apa. untuk anak-anak itu biasanya disebut di bawah di bawah jenjang sekolah SMP. Dari Oke, SMP sampai SMA itu disebut remaja awal. oke, baik. Kita sepakati ya, berarti kalau anak-anak itu adalah di umur 6 hingga 12 tahun, maka dia berada di jenjang pendidikan sekolah dasar atau MI ya kalau kita di Indonesia. Jadi pada dasarnya pelaksanaan BK untuk anak-anak dilaksanakan di sekolah dasar. Walaupun nanti ada di lembaga luar ya, tetapi pada umumnya bimbingan konseling itu di sekolah. Artinya kalau kita bilang BK untuk anak dan remaja, artinya pelaksanaannya adalah di sekolah dasar untuk anak-anak. Kalau untuk remaja, artinya ada di sekolah menengah dasar ataupun sekolah menengah atas. SMP untuk remaja awal, SMA untuk remaja akhir. Gitu. Karena nanti kita akan berbeda apa karakteristik antara anak-anak dan remaja. Kita sepakati itu dulu. Oke, tadi saya lupa. Berikutnya kita lanjut kepada tujuan utama dari pemilihan kelompok. Karena tadi sifatnya adalah edukatif, yang saya bilang tadi adalah edukatif, dan juga mengembangkan potensi, maka tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, maupun akademik. Misalnya apa? Misalnya cara berhubungan bersama teman, misalnya cara emosional, misalnya cara memahami perasaan, cara memahami perasaan orang lain, gitu. Kemudian juga akademiknya bagaimana, bagaimana cara belajar yang baik dan benar dan lain-lain. Ya. Kemudian juga tadi adalah untuk mencegah masalah psikologis maupun sosial. Jadi jadi sifatnya ada dua ya. Kalau kita bilang itu adalah edukatif untuk mengembangkan keterampilan, kemudian adalah pencegahan untuk mencegah masalah. Jadi kalau dibilang bimbingan kelompok ada layanan edukatif dan layanan yang sifatnya adalah pencegahan. Oke. Apa contoh temanya? Bisa mengenal emosi, bisa contohnya kerjasama tim maupun manajemen waktu. Oke. Ini sifatnya adalah mengembangkan bagaimana cara anak-anak itu mengenal perasaan sendiri atau mengenal perasaan orang lain. Kenapa terjadi perilaku bullying? Karena dia tidak mengenal bagaimana rasanya sakit ketika dilakukan itu kepada dirinya. Bagaimana kerja sama tim, bagaimana mereka bertanggung jawab di dalam tim, bagaimana cara mereka bekerja sama menyelesaikan sebuah masalah, maupun manajemen waktu, bagaimana cara belajar dan mengatur waktu yang baik dan benar dan lain-lain. Itu contoh temanya. Nanti kalian bisa mengembangkan tema-tema yang lain, ya. Oke. Sekarang, kalau kita sudah belajar tentang bimbingan kelompok, sekarang ada yang namanya konseling kelompok. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu konseling kelompok? Coba. Ini bentuk pertanyaan, tapi kita bikin karena kita mau diskusi gitu. Kita belum masuk ke pelaksanaan, kita masih dalam konsep konseling kelompok secara umum dulu ya. Karena kalau secara khusus kan udah dipelajari beberapa SKS, misalnya 3 SKS satu semester. Gitu. Ini kita cuma sekali pertemuan ini, beberapa menit, kita bahas satu materi tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tadi sudah, kalau bimbingan kelompok adalah layanan edukatif dan pencegahan, kalau konseling kelompok kira-kira apa? Siapa yang bisa mau mencoba? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau konseling kelompok itu lebih ke kuratif untuk Ya, menyelesaikan masalah. ya benar. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Rizkia. Kemudian konseling kelompok itu biasanya dilakukan dalam kelompok melibatkan beberapa orang, yang mana tujuannya untuk apa mengatasi permasalahan, bukan mengatasi, menyelesaikan permasalahan, terus itu juga mengembangkan eh,
keterampilan pada kelompok tersebut. Jadi kayak dia kan kalau tadi udah dibilangin tuh kuratif kan. Jadi di dalam konseling kelompok itu mencari cara bagaimana anggotanya tuh dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, oke, makasih juga Rizka ya, bagus, benar. Yang lain bagaimana? Ada lagi atau sama atau berbeda? Ada tambahan poin mungkin dari yang lain juga? Kalau cukup, ya saya senang sekali ternyata seperti itulah yang kita pahami selama ini tentang konseling kelompok seperti disampaikan oleh teman-teman semua tadi. Kalau semuanya sudah paham seperti ini, jadi kita percepat saja, gitu kan? Oke. Definisi konseling kelompok tadi sifatnya adalah kuratif seperti yang disampaikan oleh teman-teman ya. Oke, konseling kelompok adalah proses membantu individu mengatasi masalah pribadi, emosional, melalui apa? Melalui diskusi, refleksi, dan dukungan yang difasilitasi oleh konselor dalam lingkungan kelompok yang saling mendukung. Di sini sifatnya adalah mengatasi masalah. Kemudian ada lagi namanya diskusi, refleksi, dan juga saling mendukung. Karena kita satu kelompok kan, di kelompok pasti adalah kelompok yang sifatnya adalah mendukung dalam pengatasan masalah individu yang ada di dalam kelompok itu sendiri gitu. Oke. Nah, sifatnya bisa kuratif, bisa juga preventif ataupun pencegahan gitu. Tetapi biasanya kan lebih kepada kuratif biasanya. Nah, nanti kalau kita baca sebenarnya kelompok itu banyak macamnya. Ada kelompok bimbingan, ada kelompok konseling, ada kelompok terapi. Kalau terapi itu nanti lebih kepada ada eh, masalah yang sangat dalam yang memerlukan sebuah tindakan terapi. Nah, itu baru yang namanya yang sifatnya murni kuratif. Misalnya dia terlalu eh, tidak bisa tidur karena karena masalah tentang perkuliahannya, itu perlu terapi agar dia bisa fokus untuk belajar kembali dengan istirahat yang cukup. Itu mungkin perlu terapi khusus, artinya emang sifatnya adalah sifatnya kuratif. Tetapi konseling kelompok kadang-kadang bisa juga sifatnya adalah preventif. Kalau sifatnya cuma agar mencegah masalah ini tidak terulang lagi di masa depan. Misalnya mengembangkan bagaimana caranya mengatasi stres ketika saat ujian. Itu kan eh, masalah yang selalu berulang-ulang. Jadi ketika kelompok di hari ini membahas itu, artinya juga sifatnya mencegah untuk terjadinya untuk yang akan datang. Jadi kontrol kelompok bisa kuratif, bisa preventif juga. Oke, tujuan utamanya, kalau tujuan utamanya sudah jelas, yaitu untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, contohnya apa? Mengatasi tekanan akademik, masalah hubungan sosial, maupun manajemen stres dan lain-lain. Itu contohnya. Sekarang, tadi kita sudah memahami secara ringkas tentang aspek bimbingan dan konseling. Kalau saya tanyakan nih, kira-kira kalau kita bandingkan perbedaan antara bimbingan dan konseling, dari pengertian tadi apa kira-kira? Oke, Izin. mulai dari kalau di bimbingan pengembangan potensi, edukatif, kalau di konseling penyelesaian masalah dan bisa jadi pemecahan masalah ataupun kuratif, bisa juga preventif gitu. Nah, kalau di tujuan kira-kira apa perbedaannya? Siapa yang mau coba jawab? Silakan langsung saja nggak apa-apa. Buka mikrofonnya boleh dijawab. Kalau di tujuan bimbingan apa kira-kira? Untuk pencegahan tadi kan, pencegahan atau mengembangkan keterampilan. Kalau di konseling mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Kalau dari sifat apa tadi perbedaannya? Kalau bimbingan edukasi dan pencegahan, kalau di konseling dukungan emosional dan pemecahan masalah. Oke, nanti kita harus membedakan terlebih dahulu ya. Kalau kita bisa membedakan antara bimbingan dan kelompok, nanti kita bisa merencanakan ketika melaksanakan kegiatan yang mana. Apa kita mau melaksanakan bimbingan kelompok atau kita mau melaksanakan konseling kelompok. Kemudian melalui fasilitator boleh sama sebenarnya. Jumlah anggota. Ini jumlah anggota yang kalian pahami seperti ini atau bisa berbeda dengan saya?
boleh berbeda kira-kira. Pak, kalau yang saya pelajari bukan 5 sampai 15 orang, bukan 4 sampai 8 orang, atau berbeda pendapat silakan. Gitu ya. Kira-kira kenapa ini saya bertanya ke kalian, nanti boleh dijawab, buka aja mikrofonnya langsung. Kenapa jumlah bimbingan kelompok lebih besar dibandingkan jumlah pada konseling kelompok? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Karena kalau di bimbingan kelompok itu kan dia pencegahan yang dimana dibutuhkan semua orang itu harus tahu gimana cara mencegah agar itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan kalau konseling kelompok itu dia lebih ke orang yang sudah mengalami permasalahan itu dan mencari solusi Mm-mm. untuk masalahnya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus. Yang lain bagaimana? Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Kalau ada, kenapa kira-kira? Oh, ini 5 sampai 15 orang, ini 4 sampai 8 orang. Oke. Karena sifatnya adalah, kalau di bimbingan kelompok sifatnya adalah adanya dinamika kelompok tadi, adanya komunikasi, adanya interaksi, maka karena sifatnya edukatif dan juga pengembangan keterampilan, maka perlu yang namanya tidak perlu yang namanya terlalu banyak orang gitu. Karena kalau terlalu banyak anggotanya nanti komunikasi interaksinya jadi berkurang. Karena salah satu tujuan kegiatan kelompok itu adalah meningkatkan keterampilan di dalam memberikan pendapat, keberanian dalam menyampaikan pendapat gitu. Kalau terlalu banyak orangnya nanti komunikasinya jadi kurang terjadi atau interaksinya kurang terjadi. Maka dibatasi 5 sampai 15 orang, 4 sampai 8 orang. Sebenarnya bisa saja berbeda dari beberapa teori, tapi kalian bisa saja menggunakan teori yang mana saja yang bisa kalian pakai gitu. Mau mau yang mana? Ada yang bilang konseling itu bisa kok sampai 10 orang, ya tidak apa-apa. Ya. Baik, berikutnya durasi waktu. Kalau bimbingan fleksibel, kalau konseling bisa panjang ya, tergantung penyelesaian masalah. Pendekatan bisa pengembangan diri, fokus pada dukungan. Fokus pendidikan, pencegahan, peningkatan keterampilan, sedangkan di konseling kelompok bisa penyelesaian masalah dan lain-lain. Pengaruhnya membantu anggota berkembang, menyediakan ruang ruang untuk saling berbagi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian kan mengapa anak-anak dan remaja butuh layanan kelompok? Oke, siapa yang mau berpendapat silakan. Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Karena bisa membantu mereka mengembangkan keterampilan sosialnya, terus juga bisa belajar komunikasi dan mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Benar. Tidak ada, sepertinya sudah paham semua. Makanya saya beri kesempatan kepada kita diskusi. Oke. Hmm, Mau, ada gangguan di saya sebentar ya. Slide-nya nggak bisa jalan. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Meningkatkan keterampilan sosial. Karena kemudian yang kedua, dukungan teman sebaya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang keempat, mencegah masalah emosional. Kenapa anak dan remaja butuh layanan kelompok? Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka, bagaimana cara belajar berinteraksi, bagaimana cara berkomunikasi, dan bagaimana mencegah masalah bersama teman-teman sebaya.
Karena anak-anak sifatnya belum mandiri, masih sangat perlu bantuan, dukungan, dan juga pemahaman dari orang tua, maka kelompok itu menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan lain-lainnya. Kemudian juga seperti remaja, sangat salah satu karakteristik remaja adalah sangat mendengarkan pendapat teman sebayanya, sehingga ketika masuk ke dalam kegiatan kelompok, mereka merasa tidak sendiri gitu. Oh, ternyata teman-teman juga merasakan seperti apa yang ia alami gitu. Kemudian meningkat kepercayaan diri, misalnya kalau ada teman kita yang awal tidak percaya diri ketika berpendapat di depan umum, misalnya tidak percaya diri atau malu menyampaikan pendapatnya di dalam forum seperti sekarang misalnya. Nah, di dalam kelompok yang jumlahnya tidak terlalu banyak tadi, 5 sampai 10 orang, 5 sampai 15 orang, mereka bisa mencoba melatih kepercayaan dirinya di dalam kelompok tersebut. Kemudian juga mencegah masalah emosional, psikologikal, dan lain-lain. Oke. Saya pikir ini kalian sudah pelajari dari awal pertemuan, karena sifatnya adalah konseling untuk anak dan remaja. Jadi saya pikir kalian sudah mempelajari tentang perkembangan karakteristik anak dan remaja dalam dalam konseling, baik dalam individu maupun dalam kelompok. Misalnya pada perkembangan kognitif, anak berpikir konkret, remaja mulai berpikir abstrak. Kemarin viral kan, ketika video Dedi yang Gubernur Jawa Barat, tahu video yang viral yang anak-anak ketakutan. Tahu, Pak. Nah, itu merupakan kenapa anak-anak ketakutan, karena mereka berpikir konkret aja. Kalau nanti dibilang Deddy Mulyadi bakalan datang menjemput, ya mereka ketakutan jemput. Kalau remaja anak SMA dibilang seperti itu, nggak bakalan percaya kan, Deddy Mulyadi bakalan ngejemput kan. Gitu. Kenapa? Karena secara kognitif, anak-anak itu masih berpikirannya konkret saja. Mereka menerima instruksi yang jelas. Seperti apa gambarnya harus jelas. Kalau dibilang eh, bakalan dijemput, ya mereka pikir akan dijemput. Kemudian kebutuhan sosial, anak bergantung pada orang dewasa. Remaja fokus pada penerimaan teman sebaya. Ini secara umum ya. Karena saya pikir kalian sudah menerima materi ini. Kemudian perubahan emosional, anak menunjuk emosi yang terbuka, remaja mengalami fluktuasi mood dan ketidakpastian identitas. Jadi remaja kadang mereka ketika masuk ke lingkungan sebayanya, mereka biasanya akan menilai diri dia atau membandingkannya dengan teman sebayanya. Kemudian paruh teman sebaya, anak dipengaruhi oleh orang dewasa, orang tua, dan lain-lainnya. Sedangkan remaja sudah mulai berinteraksi dengan teman sebaya, maka bisa saling mempengaruhi oleh diri dan teman sebaya. Oke. Kalau seperti ini karakteristiknya, berpikir konkret untuk anak-anak, abstrak untuk remaja, dan seterusnya, kira-kira menurut kalian, teknik apa yang cocok diberikan kepada anak dan remaja dalam layanan konseling kelompok? Yang pertama adalah teknik untuk anak-anak dulu. Coba siapa yang mau kira-kira? Kan kita tahu nih, kognitif anak-anak itu kan eh, secara kognitif perkembangannya masih konkret pemikirannya. Sederhana juga, belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang menyenangkan. Nah, menurut kalian, nanti menjadi guru BK nih di sekolah, di SD ataupun di SMP ataupun di SMA. Nah, teknik apa yang kalian bisa berikan untuk anak-anak kira-kira? Izin menjawab, Pak. Teknik permainan Oke, biasanya. Kalau oke, untuk permain. Ada lagi? Salah satu adalah teknik permainan. Ini saya masih bikin titik karena saya pikir nanti kita bisa mengeksplor teknik-teknik apa yang bisa kalian berikan. Untuk yang sifatnya adalah konkret, ya seperti tadi bermain, kemudian misalnya dengan baca puisi, atau dengan pertunjukan, atau bermain peran. Karena anak-anak sifat adalah mencontoh, bisa berikan sebuah fisik, bentuk video ataupun bentuk pertunjukan. Itu bisa teknik bisa diberikan di dalam layanan bimbingan kelompok.
Kalau ke remaja misalnya, remaja mulai berpikir abstrak dan kritis, sangat memperhatikan identitas diri dan mencari pengakuan dari teman sebaya, serta sangat peka terhadap dinamika sosial di antara teman-temannya. Kalau seperti ini karakteristiknya misalnya untuk remaja, ini karakteristik remaja ya. Menurut kalian, kira-kira teknik apa yang bisa diberikan kepada remaja untuk kegiatan bimbingan kelompok ya? Coba Izin siapa? menjawab, Bapak. Oke, silakan. Mungkin bisa melalui diskusi kelompok, Oke, diskusi kelompok, apalagi kira-kira ayo yang lain ada boleh. pemikiran Mm-mm. kritis. Oke, pemikiran kritis, apalagi. Oke, sebenarnya banyak ya, bisa bisa drama, sosiodrama. Jadi perannya ya, masing-masing remaja berperan bagaimana menjadi A, menjadi B, menjadi pelaku, menjadi korban misalnya kalau untuk bullying ya. Jadi yang sifatnya diskusi mendalam ini sudah bisa diterapkan kepada remaja. Kalau kepada anak-anak mungkin sifatnya masih abstrak, gitu, tidak bisa membayangkan. Kalau untuk remaja sudah bisa membayangkan. Oke, saya pikir ini sudah bisa dipahami. Teknik untuk anak dan remaja. Oke, ini kalau kita berbicara tentang perbedaannya, perbandingan BK kelompok pada anak, aspeknya bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tidak jauh berbeda dengan perbedaan pada dasar sebelumnya, tetapi ini kita ini spesifikkannya lagi, menjadi lebih diturunkan lagi, gitu ya. Kepada anak-anak, definisi dan tujuan pencegahan masih sama, intervensi ataupun penyelesaian masalah. Oke. Pendekatannya edukatif atau psikoedukasional, pendekatannya lah intervensi dan penyelesaian masalah lebih dalam. Tujuan kegiatan memberikan pengetahuan dan keterampilan hidup, misalnya keterampilan sosial dan komunikasi. Karena tadi kan mengembangkan potensi ya, bimbingan gitu. Misalnya kalau untuk konseling kepada anak-anak itu mengatasi masalah emosional dan sosial, bagaimana cara berhubungan dengan teman, bagaimana cara mengerti perasaan teman, dan lain-lain. Ukuran kelompok bisa besar, bisa kecil, sesuai dengan ukuran tadi. Sebenarnya tidak masalah ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Teknik yang digunakan bisa edukatif, permainan, role play, diskusi kelompok, dan lain-lain. Kalau untuk konseling bisa role play juga, bisa umpan balik pribadi, atau bisa diskusi mendalam seperti yang teman sebutkan tadi, atau juga bisa teknik sifatnya adalah pengobatan atau kuratif tadi ya, bisa terapi tertentu. Atau bisa kan menggunakan teknik konseling khusus seperti CBT gitu kan, yang sering kalian dengar mungkin CBT gitu. Dan teknik-teknik konseling realitas dan lain-lain. Durasinya bisa singkat, kalau untuk konseling bisa lebih panjang. Contoh kasus pertemanan sehat, keterampilan komunikasi, kelompok untuk anak-anak mengalami perceraian orang tua, bullying dan lain-lain. Fokus anak-anak belajar keterampilan hidup menghadapi tantangan sosial, sedangkan kepada konseling menyelesaikan masalah yang lebih spesifik dan mendalam. Jadi pada dasarnya perbedaannya adalah bimbingan itu lebih kepada edukatif, keterampilan, pengembangan potensi, sedangkan konseling adalah penyelesaian masalah emosional, sosial, akademik, dan lain-lain. Oke. Sekarang pada remaja kurang lebih sama, tetapi lebih kepada bedanya adalah pada teknik yang diberikan ya. Gitu. Yang membedakan itu biasanya di sini karena karakteristiknya yang berbeda, maka ketika pemberian tekniknya itu akan membedakan. Biasanya membedakan itu adalah di sini. Yang sangat membedakan antara remaja dan kepada anak-anak. Oke, tergantung kepada karakteristik dari setiap perkembangan anak itu sendiri. Tentu diskusi mendalam antara SMA dan SMP tentu akan sedikit berbeda. Ya. Kita lanjut langsung. Nah, sekarang kita masuk ke fokus kepada langkah awal pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Eh, yang pertama adalah ada yang namanya planning sebelum pelaksanaan konseling kelompok ataupun bimbingan dan konseling kelompok. Nah, pertama adalah jumlah sesinya berapa, bisa satu pertemuan atau 2 kali pertemuan. Kalau untuk bimbingan mungkin bisa 1 atau 2 kali pertemuan. Kalau untuk konseling bisa jadi
bisa jadi lebih lama, bisa 2, 3 ataupun 4 tergantung penyelesaian masalahnya. Kemudian waktu pertemuannya kapan, pemilihan anggotanya, penyaringan anggota, kemudian juga perencanaan topik. Kalau ini mungkin lebih kepada bisa bimbingan, bisa konseling perencanaan topiknya ya. Sepakat atau tidak sepakat? Perencanaan topik lah kalau untuk bimbingan. Kalau konseling itu bisa mungkin perencanaan masalah atau eh, perencanaan tema kelompok konselingnya gitu. Jadi bisa direncanakan. Ini kalian sepakat atau tidak sepakat? Menurut kalian apakah konseling bisa direncanakan atau tidak bisa direncanakan? Coba sepemahaman kalian selama ini, apakah perencanaan ini bisa direncanakan untuk bimbingan kelompok, bisa direncanakan juga untuk konseling kelompok. Sepakat atau tidak sepakat? Kalau tidak sepakat kenapa? Sepakat kenapa? Coba silakan berikan pendapat. Sepakat, Pak. Sepakat ya. Oke. Sebenarnya maupun bimbingan ataupun konseling itu bisa direncanakan kelompoknya apa. Jadi tidak kalau selama mungkin kita selama ini memahami bahwasanya ya, yang bisa direncanakan itu adalah Apa? yang bisa Nggak direncanakan itu tahu adalah dosen bimbingan. tolol, Tika tolol. Oke, sedangkan sebenarnya konseling kelompok pun bisa direncanakan. Bagaimana merencanakannya nanti kita contohin di belakang ya. Kemudian adanya perencanaan sesi, tahapan kelompoknya, format sesinya bagaimana, tingkat energi, dan antisipasi masalah. Sebenarnya planning ini adalah kalau kita bahasakan mungkin kalian kenal dengan yang namanya ini ya. Nah, apa ini? Rencana pelaksanaan apa RPL? Rencana Rencana pelaksanaan pelaksanaan layanan. Nah, betul, rencana pelaksanaan layanan. Biasanya ketika kita bikin RPL, maka semua unsur pre-group planning dan juga perencanaan sesi itu bakalan ada di RPL ini ya kan. Mulai dari anggotanya siapa, jumlahnya, kapan, kelompoknya apa, tahapan sesinya apa, dan kegiatannya bagaimana. Nah, biasanya ada di RPL. Saya pikir ini kalian semester 4 sudah mempelajari kayaknya tentang RPL ini. Apalagi sudah belajar tentang bimbingan dan konseling kelompok ya. Oke, lanjut persiapan dan pembuatan kelompok yang efektif. Kita fokus kepada ini, kita fokus ke kita fokus ke sini ya, penjaringan anggota. Karena ini sangat menentukan keefektifan kelompoknya nanti. Oke. Seleksi dan screening anggota, memilih anggota yang sesuai dengan tujuan kelompok dan kesiapan mental untuk berpartisipasi aktif. Kemudian ada yang namanya proses seleksi, bisa jadi wawancara, kuesioner, maupun evaluasi. Kemudian pencocokan anggota mengelompokkan berdasar masalah. Kalau konseling mungkin berdasarkan masalahnya, usianya, jenis kelaminnya, ataupun efektivitas dan tingkat kenyamanannya. Oke. Keuntungan screening efektif menjamin keberhasilan kelompok, menghindari konflik, dan memberikan pengalaman bermakna. Jadi pertanyaannya sekarang adalah seperti ini. Bagaimana caranya kalian menentukan, bukan, eh, sepemahaman kalian, masalah itu kapan ditentukan di dalam konseling kelompok? Apakah pas di waktu pelaksanaan kelompok itu atau sebelum kelompok itu dibentuk? Gimana Pak? Suaranya macet-macet Pak. Maaf. Oke. Tes sudah kedengaran? Sudah, Sudah, sudah. Pak. Oke, baik. Lanjut saja ya. Bagaimana caranya agar peserta itu siap untuk mengikuti kegiatan? Kalian pernah ngikutin bimbingan kelompok atau konseling kelompok sebelumnya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. di sepengalaman kalian ketika mengikuti konseling kelompok, kalian dimintakan menyampaikan masalah kalian atau bagaimana?
yang sudah. Biasanya untuk penyaringan peserta itu kan konseling kelompok itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada tahapan pembentukan. Nah, di tahapan pembentukan itu kita sebagai konselor ini melihat nih topik apa yang akan diangkat dalam konseling kelompok tersebut, Pak. Biasanya Oke. nih di di tahap pembentukan itu selain perkenalan, membangun hubungan yang baik dalam kelompok tersebut supaya proses konselingnya berjalan dengan lancar, itu juga di situ konselor tuh menanyakan kira-kira topik apa yang akan kita angkat. Nah, di pada saat pertanyaan tersebut itu dilihat anggota kelompoknya setuju atau tidak mengangkat topik tersebut. Nah, setelah itu ditanya juga bersedia atau tidak melangsungkan melangsungkan proses konseling tersebut untuk lanjut ke tahap transisi dan lain-lainnya. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Ya, kurang lebih seperti itu yang sudah kita ikuti ya. Ada lain atau pengalaman yang lain bagaimana? Sama atau ada yang berbeda? Kurang Sama? lebih sama Pak. Ya, gimana? Oke. Kalian pernah ketemu seperti ini? Pernah ketemu seperti ini? Atau pernah lihat seperti ini? Nah, pengalaman saya dulu, kalau saya dulu kuliah juga diajarkan seperti dijelaskan oleh teman kalian tadi, ketika nanti ada di tahap pembentukan ataupun tahap transisi ataupun di tahap kegiatan, kita kan diberikan kesempatan tuh, oke hari ini kita akan bahas masalah siapa nih, nanti satu-satu peserta sebutin masalahnya, seperti itu, pernah mengalami seperti itu? Nah, ketika di dalam kelompok disebutkan satu orang, oh si A masalahnya masalah ini, oh si B masalahnya ini, si C masalahnya ini. Ketika itu, itulah yang selama ini saya pahami terjadi di dalam konseling kelompok. Maka tidak heran banyak sekali kita temukan beberapa pelaksana atau fasilitator konseling kelompok mengeluh bahwasanya banyak siswa atau banyak anggota kelompok atau peserta di dalam kelompok itu tidak bersemangat ketika mengikuti diskusi kegiatan konseling kelompok, misalnya ogah-ogahan, mau pulang cepat, karena nggak satu geng sama temannya, dia nggak mau ikutan kegiatan kelompok itu, tapi dipaksa untuk masuk kelompok itu karena sudah ditentukan oleh guru BK-nya gitu. Itu biasa terjadi seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada kesiapan dari peserta itu untuk mengikuti kelompok itu. Coba kalian bayangkan ketika kalian tidak siap untuk ikut kegiatan kelompok, tetapi dimasukkan di dalam kelompok, apa yang akan terjadi? Ikhlas kalian mengikutinya, ikut pun tidak tidak apa namanya? Tidak sungguh-sungguh gitu. Ya karena terpaksa aja ngikutinnya gitu. Nah, ketika tadi kita rencanakan bentuk kelompoknya di awal, maupun itu bimbing kelompok maupun itu konseling kelompok, maka ada kesungguhan yang terjadi dari diri peserta. Kenapa saya bilang ada kesungguhan? Karena dia tahu nih, oh kalau saya masuk kelompok ini, maka masalah yang saya sedang hadapi sekarang, maka akan selesai, maka akan terbantu. Oh, saya akan ketemu teman-teman yang memiliki masalah yang sama dengan diri saya. Nah, seperti itu. Sama dengan kegiatan hari ini, ketika mereka yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan materi misalnya tentang pelaksanaan PK kelompok dan konseling kelompok, mereka akan sungguh-sungguh menyimak, mendengarkan, ikut diskusi, dan lain-lain. Ketika mereka masuk ke dalam kegiatan hari ini hanya karena sudah dijadwalkan dan dipaksa karena absen, ya mereka hadir tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyimak, tidak sungguh-sungguh menerima, dan tidak sungguh-sungguh ikut berdiskusi. Seperti itu. Begitu pula dalam kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini. Maka perlu yang namanya kesungguhan dengan cara memetakan, men-screening masalah yang perlu dikelompokkan. Contohnya seperti ini, seperti gambar yang kalian lihat di dalam tayangan ini. Halo, apa yang Anda rasakan hari ini? Nah, cemas, stres, lelah emosi. Gitu. Ini kan konseling individual ya. Kita bayangkan player ini atau brosur ini adalah konseling kelompok. Nah, ketika kita merasa kita stres dan cemas dan lelah emosi hari ini, maka kita
ada niat untuk ikut ajakan ini. Nah, seperti ini saya bilang tadi. Ketika ajakan ini ketika ajakan ini memancing kita untuk ikut dalam kelompok, maka kita akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau mencari tahu kelompok itu bagaimana cara mengatasi stres, cemas, kelelahan, emosi, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian juga dengan cara ini, misalnya, kamu tidak tak sendiri krisis identitas. Kalau ketika kita merasa kita mengalami krisis identitas, maka kita akan sungguh-sungguh ingin ikut atau ingin bergabung di dalam konseling kelompok ini. Nah, ketika suatu kelompok sudah terkumpul individu-individu, orang-orang yang mengalami masalah krisis identitas, maka tidak perlu lagi yang namanya, oke, baik hari ini kita bahas tentang masalah siapa. Lah, masalah saya mendesak kok yang dibahas masalah si A. Masalah saya nggak bisa ditanggung lagi kok masalah yang dibahas adalah masalah si B. Seperti itu. Nah, tetapi ketika kelompok itu sudah menjadi suatu kelompok krisis identitas, maka otomatis kelompok itu adalah kelompok konseling kelompok krisis identitas. Maka yang dibahas itu langsung adalah masalah krisis identitas dari masing-masing anggota kelompok. Kalau dulu kan anggota kelompok memberikan masalah-masalah mereka. Tetapi sekarang, konseling kelompok itu adalah kelompok yang memiliki masalah yang sama. Kurang lebihnya sama. Yaitu masalah krisis identitas misalnya. Atau masalah cemas dan kelelahan emosi. Jadi ya langsung saja kegiatannya adalah diskusi tentang masalah mereka masing-masing, langsung menyampaikan pengalaman mereka, langsung mengeksplor masalah-masalah yang mereka alami. Seperti itu kurang lebihnya. Makanya tadi disebutkan adalah screening menentukan masalah. Bagaimana caranya agar mereka secara sukarela ya dengan cara ini, dengan cara ajakan melalui player, mereka datang misalnya ke ruang WK, kita kasih mereka brosur, tadi kan ada katanya ini, kuesioner, evaluasi kesiapan dan lain-lain. Nah, dengan seperti ini, kan mereka datang ke guru BK misalnya, Pak, saya mau ikut kelompok konseling identitas, krisis identitas. Kita berikanlah dia brosur. Kalau seandainya yang daftar itu banyak, misalnya bisa dijadiin 2 kelompok, maka eh, di screening berdasarkan kuesioner yang kita berikan. Oh, ternyata dia sama-sama masalah tentang stres, tapi ini stresnya stres masalah belajar, kelelahan emosi karena belajar, ini stres kecemasan mungkin bukan karena belajar. Itu berbeda. Jadi kelompoknya bisa dibedakan. Oh, ini yang si A adalah kelompok A, si B stres cemas kelelahan emosi karena belajar, masukkan ke kelompok B. Gitu. Ini cara kita membentuk kelompok dan memancing bagaimana siswa peserta itu siap untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi mereka nggak ogah-ogahan, oh nggak satu geng nggak mau nih, misalnya nggak satu kelompok nih, oh teman saya nggak ikut, saya juga nggak mau ikutan, kan kita mengantisipasi hal seperti itu. Oke. Tahapan, sepertinya ini sudah tahu semua kan? Ada yang berbeda tahapannya dari yang kalian pahami? Di sini saya mengunjukkan 3 tahapan, berbeda atau sama? Halo, masih terdengar suara saya kan? Satu Sama. Sama, tahap, Pak. ada yang berbeda atau sama? Sama, Pak. Sama, Oh, Pak. sama. Sama ya. Sama, Pak. Oke, kalau sama berarti kita lanjutkan seperti itu sudah memahami. Ada yang namanya tahap beginning, tahap awal, ada tahap kerja, ada tahap kegiatan. Di sini tahap explore masalah dan penyelesaian masalah di tahap kerja. Kemudian di tahap penutupan itu adalah tahap bagaimana cara kita merefleksi semua proses kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh peserta dan didalami di sini bagaimana perubahannya dan lain-lain. Tetapi juga ada yang nanti, Pak, kok saya berbeda ya? Saya kok ada 4 tahapan ya? Kayak itu tadi ada tahap pembentukan, ada tahap peralihan, kemudian ada tahap apa lagi? Tadi ada tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan tahap penutupan. Ada yang ketemu seperti itu? Ada, Pak. Oke. Terus ada Ada, lagi Pak.
ada lagi tahapannya, ada yang 5, ada yang norming, storming, dan lain-lain. Oke, sebenarnya banyak tahapan. Nanti yang ditanyakan, di tahapan yang mana yang benar, Pak? Sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, artinya boleh digunakan yang mana yang bisa kalian pahami. Tapi kalau kita di Indonesia, mungkin kalian bisa merujuk kepada POP BK. Ya. Tapi secara sederhananya, tahapan BK itu ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kalau kita lihat mau yang berbeda-beda. Kelihatan ada berapa ahli di sini. Untuk tahapan konselingnya ada 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ahli. 8 ahli ini mengemukakan tahapan-tahapan konseling kelompok dan bimbingan kelompoknya. Masing-masing ada yang 5, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 6. Oke, nanti kalian boleh mendalami atau membacanya di buku Glading Konseling Kelompok tahun 2020. Di situ dijelaskan tahapan-tahapan konselingnya. Yang 3 itu tadi yang saya munculkan itu, kalian boleh melihatnya yang 3 ini. Kalau untuk lebih mendalaminya, nanti kalian boleh lihat di bukunya Jacob dan kawan-kawan. Itu konseling kelompok, praktis dan teknisnya. Itu kalian bisa lihat di tiga tahap. Kalian akan ketemu 3 tahapan ini. Kalau di buku Glading, kalian akan ketemu banyak pendapat ahli ini, tetapi secara pendapat dia sendiri, gliding itu ada 4 tahapan gitu. Kalau kalian nggak mau pendapat gliding atau yang sering kalian dengar adalah pendapat Core ini, boleh juga kalian menggunakan 5 tahapan ini, gitu ya. Misalnya kayak Core ini ada evaluasi tahapannya sendiri. Sebenarnya kan evaluasi kalau di gliding masuk di closing. Kayak Core formasi ini dia masuk tahapan sendiri. Sedangkan di sini kalau di Jacob ini eh, formasi ini masuk ke dalam ke sini, masuk ke dalam masuk ke dalam masuk ke dalam pre group planning ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, kalian boleh menggunakan yang mananya saja. Kalau ditanyakan tahapannya, saya lebih cenderung menggunakan 3 tahapan ini untuk kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Tapi kalau kalian pelajarinya ada 4, ada 5, atau ada 6, itu tidak masalah. Karena pada dasarnya sama. Gitu ya. Oke. Kemudian ada strategi atau teknik dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Kalian bisa melaksanakan icebreaker activity, bisa berbentuk permainan di awal-awal kegiatan, tetapi hati-hati untuk konseling kelompok ya. Coba kalian bayangkan, kelompok udah terbentuk nih, kalian datang, kalian udah merasa punya krisis identitas tadi, mereka tiba-tiba konselornya ngajak, mari kita bermain gitu kan. Jadi hati-hati. Orang datang dengan masalah terus diajak bermain, kira-kira gimana tanggapan kalian? Itu berbahaya. Bukan berbahaya sih, lebih baik kita hindari. Kita perlu paham keadaan peserta itu. Tetapi untuk kegiatan bimbingan kelompok, untuk bimbingan mungkin bisa dilaksanakan icebreaker terlebih dahulu. Tetapi untuk konseling kelompok, ini perlu hati-hati sekali di dalam pelaksanaannya. Gitu ya. Karena seperti itu tadi, kita datang dengan masalah, tiba-tiba di dalam kelompok diajak bermain. Gitu. Kita udah menggebu-gebu ingin menyelesaikan masalah kita yang tidak selesai, tiba-tiba konselornya ngajak, mari kita bermain games untuk menyemangati kita. Aduh, kita udah nggak semangat ini dengan kehidupan gitu kan. Malah diajak bermain games. Gitu. Hati-hati tentang teknik ini. Tapi bimbingan boleh. Kemudian yang kedua adalah drawing out. Ketika peserta itu terlalu pasif, seperti tidak aktif menyampaikan pendapat, mengemukakan idenya, menyampaikan perasaannya, maka kalian bisa menggunakan drawing out. Oke.
atau boleh dengan metode berpasangan. Misalnya ada siswa yang kurang aktif, yang pasif, di kelompok kecil kan, misalnya berdua atau bertiga, untuk mengemukakan masalah mereka di dalam kelompok kecil terlebih dahulu, nanti masuk lagi ke dalam kelompok yang besar. Ini bisa drawing out. Atau bisa menggunakan teknik yang namanya cutting off, peserta yang terlalu dominan. Biasanya di dalam kelompok tuh ada yang pasif, ada yang terlalu dominan. Nah, ketika peserta yang terlalu dominan, maka bisa menggunakan teknik cutting off. Gitu. Terima kasih kepada si Andi yang telah menyampaikan pendapatnya. Dan kita beri kesempatan kepada teman yang lain, misalnya peserta yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Itu bisa di cutting off kan. Nah, teknik yang keempat ada yang namanya round robin sharing. Bergiliran menyampaikan perasaannya. Jadi nggak satu orang aja nih. Si Andi udah menyampaikan, jadi kita ini bisa menyampaikan, ya beri kesempatan ke yang lain juga. Kemudian shifting fokus, mengubah arah pembicaraan. Ini apabila fokusnya terlalu kepada misalnya ketakutan masalah ujian saja yang dibahas, tapi kita perlu mengarahkan ke arah yang lain, misalnya bagaimana cara, apa penyebab terjadinya ketakutan itu. Kalau namanya deepening fokus atau diskusi kurang mendalam, maka bisa menggunakan teknik deepening fokus ini. Jadi karena terlalu mendalami masalah si A aja bisa diarahkan ke yang lain. Misalnya faktor A aja dibahas, jadi kita arahkan kepada faktor B-nya apa kira-kira yang menyebabkan ketakutan itu. Ya ada kurang lebih ada 6 teknik atau strategi yang bisa diterapkan ketika melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Di dalam proses pelaksanaan tentu ada yang namanya evaluasi. Di dalam evaluasi itu ada 2 evaluasi, yaitu evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Di proses itu bisa saja aspeknya adalah keterlibatan peserta, kemudian juga kualitas interaksinya bagaimana antara fasilitator dan peserta, kemudian penerimaan pesertanya bagaimana di dalam proses kelompok itu, kemudian juga pengelolaan dinamika kelompoknya bagaimana. Kemudian untuk proses adalah proses selama kita melaksanakan konseling, sedangkan evaluasi hasil adalah bagaimana hasil yang dicapai setelah proses konseling kelompok itu diselesaikan di akhir-akhir. Misalnya adalah kelompok kita untuk tadi adalah krisis identitas, maka kita akan melihat bagaimana perubahan identitasnya setelah mengikuti konseling kelompok itu. Maka itu disebut dengan evaluasi hasil konseling. Jadi ini selama proses, kalau ini adalah setelah proses itu terjadi, maka disebut dengan evaluasi hasil. Bisa pemahamannya bagaimana, bisa perubahan perilaku dan sikapnya bagaimana, bisa kepuasannya terhadap proses bimbingan dan konseling kelompok itu dilakukan seperti itu. Oke, hanya itu dari saya untuk materi hari ini bagaimana pelaksanaannya. Intinya adalah yang perlu sekali ditanamkan sebelum pembentukan kelompok itu adalah melakukan screening, kemudian menentukan kelompoknya siapa, kelompok apa, siapa, dan bagaimananya. Itu yang penting sekali. Bukan hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya kembalikan kepada Miss Tika, kepada Miss, silakan Miss. Pak, Ya, sebelumnya maaf saya mau tanya. ya silakan. Kan saya Jaya Pandusapa dari kelas D. Maaf sebelumnya saya pakai background karena